Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Faisal Sapa dari Teknik Informatika 24. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan tentang linked list untuk memenuhi ulangan mata kuliah UAS PDP yang diamanahi oleh Pak Deden. Nah, ya gimana? Kita akan membahas tentang linked list. Sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu linked list. Nah, linked list ini adalah elemen yang berurutan yang dihubungkan oleh pointer, yang dimana elemen terakhir di dalam linked list ini dia disebut dengan trial atau yang akan berpindah ke nol atau berakhirnya suatu komponen atau data. Nah, kita bisa ibaratkan bahwa node itu adalah sebuah rangkaian yang berisikan data-data yang akan disambungkan oleh pointer ke data yang kedua. Nah, linked list ini adalah elemen yang dapat bertambah atau berkurang. Jadi sifatnya itu dia dinamis selama program itu dijalankan. Nah, dapat dibuat juga untuk sampai memorinya itu habis. Itu bergantung sampai memorinya habis. Nah, linked list ini dia membuang ruang memori, tapi dia membutuhkan ekstra memori. Adapun yang harus kalian tahu bahwa perbedaan dari linked list dan array itu apa. Nah, kita bisa tahu kalau array itu dia memiliki ruang atau aksesibilitas yang terbatas, sedangkan linked list ini dia bisa mengalokasikan suatu memori secara dinamis. Misalnya di sebuah array ada bilangan 1 sampai 2, 3, 4. Nah, itu hanya terbatas. Sedangkan kalau di linked list itu dia di linked list ini kita bisa tahu kalau di linked list ada satu node itu sebuah rangkaian yang berisikan data-data, dia itu bisa mengalokasikan ke node kedua dengan pointer. Nah, sampai akhir, sampai 0, sampai berakhir. Itu dia perbedaannya. Dia bisa mengalokasikan sebuah data. Jadi tidak terbatas dia sesuai dengan kapasitas memori yang dipakainya gitu. Aku akan menjelaskan tentang single linked list, yang dimana single linked list ini adalah suatu linked list yang menunjukkan satu variabel atau satu pointer dan memiliki navigasi maju. Nah, single list ini terdiri dari sejumlah elemen node atau seperti rangkaiannya node itu, di mana setiap node memiliki melanjutkan petunjuk ke node berikutnya. Nah, di node terakhir itu disebut dengan node akhir tuh, atau yang disebut dengan tile. Jadi mana ntar yang node yang kita operasikan itu akan berakhir. Nah, petunjuk node terakhir itu adalah null yang menunjukkan akhir dari single linked list. Jadi yang pertama kita bisa simpulkan bahwa node pertama ditentukan, terus dilanjutkan oleh pointer ke node kedua, dilanjutkan lagi ke node ketiga. Nah, node ketiga ini adalah node terakhir yang disebut dengan tile. Nah, tile ini dia akan menunjukkan ke null atau berakhirnya sebuah operasi. Atau kita bisa lihat dalam gambar yang contoh ini. Nah, ini kan head-nya. Nah, ini adalah yang kotak ini sebuah node. Dari satu node ini dia berpindah oleh pointer ke node 2. Nah, node 2 ini dia berpindah lagi ke node 3. Node 3 ini dia ke node 4 tile atau node terakhir, yang dimana ini menunjukkan null. Oke, kita lanjut. Adapun di dalam single list itu ada deklarasi dan inisialisasi, yang dimana ini menunjukkan bagaimana cara kita mengoperasikan single linked list ini. Ya, kita bisa lihat di dalam materi ini bahwa cara menentukan atau cara menyusun sebuah single linked list itu dibuat dari struct, yang dimana di isi dari struct ini itu kita mau memasukkan apa, data yang mau kita masukkan. Misalnya ini di struct saya mau memasukkan mata pelajaran, maka kita tulis structnya mata pelajaran. Nah, ini komponen yang akan kita munculkan. Misalnya
Di komponen ini saya akan memunculkan mata pelajarannya, matkul. Yang kedua, berapa jam SKS-nya. Yang ketiga, hari keberapa. Nah, maka bisa dicantumkan di dalam komponen struk. Nah, untuk pointernya kita bisa menggunakan struk yang tadi, yang mana mata pelajaran. Jadi mata pelajaran bintang atau lebih tepatnya pointer next untuk melanjutkan ke node selanjutnya. Atau saya bisa menunjukkan langsung ke dalam codingan untuk memasukkan, misalnya kita mau memasukkan nah, yang kedua pastinya setelah using namespace itu kita harus mendeklarasi atau membuat komponen di dalam singlenya. Kita akan kasih keterangan deklarasi single. Nah, terus kita mulai dengan stroke, ya di mana stroke-nya kita akan membuat jadwal pelajaran. Misalnya, saya akan membuat stroke jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran. Nah, di dalam jadwal pelajaran ini pastinya kita menggunakan komponen yang akan dimunculkan atau yang akan dijadikan struktur. Misalnya saya mau masukkan di stringnya itu matkulnya. String, terus matkul, terus SKS. Nah, terus sertakan SKS. Nah, terus yang terakhir itu integer tanggalnya atau tanggalnya, tanggal kita masuk. Nah, kita jangan lupa untuk karena tadi node pointernya. Nah, pointernya itu jadwal pelajaran. Kita masukkan jadwal pelajaran. Terus jangan lupa untuk pointernya next untuk melanjutkan ke node kedua atau bisa mengoperasikan ke selanjutnya ke berapapun. Nah, udah ini kita jangan lupa untuk fokus ke mainnya, integer main, set. Nah, kita sekarang masukkan untuk pembuatan node. Kita tandain dulu pembuatan node. Pembuatan node, jadwal pelajaran. Yang tadi kita udah buat jadwal pelajaran. Di pointer kita akan membuat berapa node. Misalnya node 1, node 2, dan node 3 oke. Nah, setelah itu node 3 kita masukkan node-nya. Bagaimana cara membuat node? Nah, dikarenakan ada dua cara untuk membuat node itu, saya itu membuat node yang lumayan simpel. Jadi kalian tinggal tulis saja node pertama yang akan dioperasikan. Setelah itu menggunakan metode yang cukup singkat, yaitu new jadwal pelajaran. Kita masukkan jadwal pelajaran untuk memanggil. Set, oke. Nah, jangan lupa juga di node kedua
Untuk node kedua, jadwal pelajaran new, jadwal pelajaran set oke WTF masukkan aja, kita jangan lupa akhiri. Begitupun dengan seterusnya, node 3 juga. Node 3 sama dengan new jadwal pelajaran. Oke, sorry. Jadwal pelajaran oke, akhiri ke depan. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita untuk mengoperasikan menginstal datanya. Jadi bagaimana data ini bisa berjalan? Kita tandain dulu instalisasi data. Nah, untuk instalisasi data kita misalnya mau masukkan nih. Untuk node pertama, saya akan memasukkan matkul yang tadi kita udah buat. Matkul. Nah, matkulnya itu kita tulis misalnya kalkulus. Nah, kita jangan lupa N. Nah, di node ini tetap node pertama, jadi membuat struktur. Nah, node pertama itu kita akan masukkan SKS. Misalnya SKS-nya mau berapa nih? Kita relate aja 3 SKS. Terus setelah itu kita akhiri ke terakhir node 1. Kita masukkan tanggalnya. Tanggalnya mau berapa nih? Biasanya untuk tanggalnya misalnya saya akan masukkan 2/1. Nah, oke. Nah, yang terakhir ini kita bagaimana cara melanjutkan si node pertama ini ke node kedua, yaitu dengan gerakan ini next pointer bintang itu untuk cara biar bisa melanjutkan ke targetnya node 2 sip. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi yang ini, kita salin aja set. Nah, node kedua kita ganti dengan node kedua. Kita ganti namanya dengan misalnya pisdas dengan jumlah KS2 KS, tanggalnya misalnya tanggal keduanya. Ini nextnya ke node ketiga. Nah, untuk ini kita salin lagi ke node ketiga. Jadi ini bentuk singular ya, jadi itu satu jalur aja gitu. Misalnya node ketiganya aku akan mengakhiri dengan misalnya pengenalan IF. Dan IF dengan 2 SKS hari ke-3. Nah, untuk dikatakan ini terakhir, jadi ini termasuk tile yang dimana ini node terakhir yang pastinya akan berlanjut ke N, lanjut ke node ketiga, yang dimana node ketiga ini adalah termasuk node trial atau yang terakhir. Nah, jadi pertama kita akan masukkan node ketiganya, matkul pengenalan IF, SKS sudah, tanggalnya tanggal 3. Nah, untuk yang terakhir ini kita jangan masukkan node lagi, tinggal
mengakhiri dengan dol. Nah, dol. Oke. Setelah itu kita bagaimana cara mentransfer sal, dan mencetak dan pencetakan data. Misalnya kita mau mencetak nih dari hasil ini dijadikan outputnya. Yang pertama kita harus biarkan ini tetap bekerja. Bagaimana? Yang pertama kita masukkan jadwal pelajaran. Terus kita jangan lupa untuk mempointer gitu. Core. Misalnya core-nya 01. Jadi saya akan memakai core itu untuk mentransfer sal atau menjelajahi datanya atau komponennya. Kita menggunakan core ini karena kita akan mentransfer sal sebuah datanya atau pencetakan datanya biar lebih mudah. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk memakai looping atau yang disebut dengan while. Untuk while ini kita masukkan misalnya while, terus sure atau transversal. Transfernya itu kalau misalnya hasilnya sama dengan 0, maka cout-nya kita akan misalkan matkul. Selagi keluarnya bukan yang akhir, kita masukkan sure matkulnya, setelah itu handle. Dan juga sama yang kedua, masukkan jumlah, misalnya code, jumlah SKS. Nah, jumlah SKS-nya kita masukkan juga dengan cure SKS handle. Sama juga di tanggalnya yang akan kita buat, yaitu cout tanggal atau tanggal harinya. Terus ini kita masukkan tanggal handle. Nah, dan ketentuan bahwa kalau yang udah di note ketiga itu kita akan menggunakan sure transversal untuk mengakhiri. Jadi nextnya itu akhir. Cure next. Nah, nextnya itu kita jangan lupa untuk menghapus node untuk mencegah kebocoran terhadap memori. Kebocoran. Misalnya, untuk menghapus ini, kita akan menghapus node untuk mencegah kebocoran. Jadi, yang pastinya
kita awali biar mencegah memorinya itu bocor. Misalnya untuk yang pertama itu delete, kita akan menghapus not pertama jika sudah selesai. Not 1, oke, tidak terbaca. Not 1, kita akan menghapus delete nomor 2, delete not 2, ini agar si datanya bisa berjalan. Satu. Itu kalau di next, jadi tidak ada kebocoran data. Terus kita jangan lupa untuk return, ya, real. Jadi kita mau nge-return, return. Kita jalankan program ini. Oke, dikarenakan ini PS Code saya itu bermasalah, jadi kita akan operasikan mencoba di web yang ini, yang kita buat tadi di aplikasi di web C++ Shell, karena PS Code saya itu ada sedikit masalah yang belum sempat diperbaiki. Nanti kita akan perbaiki. Nah, kita setelah merunning itu, kita akan mengalami outputnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat matkul kalkul jumlahnya SKS 3, tanggalnya 1. Matkul Fisdas, jumlah SKS 2 SKS, tanggalnya 2. Matkul penggunaan IF, jumlah SKS 2 SKS, tanggalnya 3. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah menunjukkan bahwa ini ada termasuk single linked list. Ini termasuk ke dalam single linked list. Tetapi ini belum berakhir, guys. Kita masih bisa berlanjut. Ini masih baru tahap awal untuk menguasai single linked list. Oke, jadi kali ini kita akan mengubah misalnya ini dengan lebih simpel dengan fungsi. Langkah pertama pastinya oke, jadi kali ini aku akan mengubah beberapa ini menjadi ke fungsi. Kita bisa menggunakan integer fungsi dengan fungsi yang dimana kita bisa masukkan di sini tentang jadwal pelajaran. Nah, kita tinggal kita bisa menambahkan di bawah, terserah mau di bawah deklarasi atau kita harus mendeklarasikan dulu. Kita terus masukkan komponen yang kita akan masukkan. Misalnya di sini saya akan masukkan head buat awalnya. Jadi head, terus style, dan cur atau arus. Nah, ini setelah kita deklarasikan, ini bebas, kalian bisa deklarasi di sini atau di atasnya, di bawah deklarasi.
Terus setelah ini kita memasukkan fungsinya yaitu void. Nah, setelah kita buat fungsi karakter single list, kita masukkan komponen tadi seperti string matkul, terus matkul string SKS, terus integer tanggal. Setelah itu kita mengubah node tadi, kita jadikan head. Head itu awalnya, jadi node pertama itu ditandai dengan head. Headnya kita masukkan new jadwal pelajaran. Kita masukkan komponennya, jadwal pelajaran, terus kita jadikan sebuah data. Ya. Terus kita masukkan head yang pertama, kita mau masukkan komponen apa nih? Kayaknya saya akan masukkan komponen matkul dulu. Tapi berbeda dengan sebelumnya, dia sama dengan jadwal matkulnya. Jadi ini tuh merujuk ke lebih simpelnya. Ini juga sama, misalnya saya akan masukkan SKS. Dan juga di sininya SKS. Ini pun sama, kita mau masukkan headnya yang ke tadi itu tanggal. Nah, untuk target outputnya itu sama tanggal SKS ini, tanggalnya. Nah, setelah itu kita ke terakhir, karena ini udah 3, kita ke head terakhir, ke head next, ya untuk melanjutkan. Nah, next ini kita mengakhirinya dengan nunggu. Nah, kita jangan lupa untuk memasukkan bahwa itu adalah yang terakhir, jadi child terus masukkan head yang kita buat. Oke, setelah ini kita juga masukkan void yang kedua atau fungsi yang kedua, di mana fungsi kedua ini dia akan memprintkan ini semua, jadi kita akan masukkan print single list ya. Single list. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan
Range linked list statementnya kita memakai statement ini kita kopikan agar lebih cepat juga. Nah, bentar. Not ini kita bisa memasukkan ini agar tidak terlalu lama juga, kita copy paste saja di fungsi print single linked list. Tapi ada yang diubah dari data ini. Yang diubah itu adalah kita masukkan keyword head untuk mengaitkan dengan yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita tidak perlu memakai integer main ini, jadi kita bisa menghapus integer mainnya. Oke, kita mencoba hapus, diganti dengan pernyataan kita memanggil. Misalnya kita panggil create kita single list dari fungsi atas, jadi lebih simpel. Misalnya saya memasukkan di dalam itu adalah misalnya kalkulus 2 SKS terus tanggal 2. Nah, setelah itu sudah. Nah, kita masukkan juga print single list. Itu kita running. Setelah itu mari kita coba running. Tapi kita runningnya di sebuah web karena PHP yang masih belum berjalan. Oh ya, mohon maaf, ada yang lupa. Jadi setelah ini kita ada yang kurang dari teks ini. Agar dia bisa beroperasi, kita jangan lupa untuk memasukkan komponen yang kita buat tadi. Terus kita masukkan ke head yang baru, head, terus sama dengan 0. Nah, shift itu kita buat sama seperti yang lainnya juga. Kita paste aja. Masukkan SKS. Kita masukkan tanggal. Itu mari kita coba untuk running. Di cell terus sudah salin, maka output yang dimunculkan adalah
Nah, seperti ini. Simpelnya ini adalah secara simpel. Oke, ini terkait materi single linked list. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kita menggunakan double. Di mana double ini kita bisa ibaratkan seperti singkatnya. Untuk menjelaskan double linked list ini, aku udah membuat codingan sebelumnya. Jadi double linked list ini dia bisa berbulak-balik. Dia bukan satu arah saja, dia bisa naik atau prior atau ke sebelumnya. Seperti contohnya kita bisa lihat di ini, kita kan mengubah dari yang tadi awal codingan tadi, kita struknya jadwal pelajaran nih. Nah, di tambahan dari double linked list ini, dia itu bisa bolak balik gitu, bisa menuju selanjutnya atau kembali ke sebelumnya, ke data sebelumnya. Nah, sebetulnya kita bisa lihat di ini, di pointernya. Jadi jadwal pelajarannya, misalnya kita memasukkan fungsinya yang tadi kita buat created double, tapi diubah jadi double linked list. Nah, di sini yang ditambahin itu adalah prep-nya atau sebelumnya. Jadi dia itu data terhubung ganda adalah struktur data yang pastinya menyimpan aktual dari elemen, yaitu bisa bolak-balik. Misalnya dari data ini ke data sebelumnya juga dia bisa. Nah, ketika kita running, maka dia akan menghasilkan C. Oke, pembahasan ke selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang double linked list, yang dimana double linked list ini kita ubah. Ini saya udah ubah uh, codingan tadi ke double linked list. Jadi perbedaannya di double linked list ini dia itu bisa terhubung ganda. Jadi si pointernya itu dia bisa maju ataupun mundur. Misalnya kita lihat di codingan yang kita buat di struktur pelajaran nih. Nah, penambahan dari double linked list itu dia menggunakan frame. Jadi mana frame ini dia bisa kembalikan data ke sebelumnya, elemen sebelumnya. Kita lihat di fungsinya, di fungsi double linked list ini dia memakai kata double. Nah, penambahannya itu adanya next dan pref. Sehingga ketika kita mau meraninkan sebuah program ini, kita bisa melihat outputnya yaitu seperti ini. Dalam double linked list ini, kita hanya bisa kan kita tadi mempelajari single linked list. Sekarang kita mempelajari double linked list. Yang dimana double linked list ini dia hanya menambahkan pref atau ke itu bisa dua arah, bisa ke sebelumnya atau ke selanjutnya. Misalnya nih kita lihat di bagian fungsinya itu kita double linked list. Di sini kita masukkan komponen yang akan kita alokasikan memori. Misalnya nih, nah ini hanya ada penambahan pref. Yang mana pref itu dia bisa balik lagi ke data sebelumnya. Nah, read address itu untuk
seperti string matkul dimasukkan string SKS dan seterusnya. Nah, kita menggunakan if yang dimana ke if-nya head itu sama dengan null. Jadi return double linked list-nya matkul SKS tanggal. Nah, setelah itu maka output yang kita terima kita bisa lihat ini print recurse itu dia print ke sebelumnya. Jadi penambahnya itu ini kan kalau tadi single list itu printnya cuma print single linked list hanya satu. Kalau di double linked list dia itu ada print reverse juga yang bisa membalikan data dari ini ke sebelumnya. Kita contohkan mengoperasikan tadi ini C++. Sehingga output yang terjadi dari data ini adalah, nah, ini dia traversal forward, nah backward. Jadi dia transversal majunya itu dia 41 SKS dan dengan arah maju. Nah, terus ini dan arah mundurnya dari kimia ke kalkulus seperti itu. Oke, jadi pun kita akan mengubah tadi kan double linked list. Kita akan mengubah ke circular linked list. Yang di mana circular linked list ini dia di mana node terakhir akan terus beroperasi ke node pertama. Jadi di sini kita bisa lihat bentuk ininya double linked list. Kita menggunakan metode double linked list. Nah, tapi bedanya kita akan created circular di mana kita di dalam fungsinya membuat circular. Jadi dia itu akan terus beroperasi ke satu dari akhir ke satu. Jadi tidak ada hentinya memakai while juga. Misalnya kan kita buat kalian nih void at last string circle-nya created circular double linked list-nya. Nah, maka dari ini itu dia kan dari new dari matkul dia bisa berbolak-balik dan ketika sampai di akhir dia akan kembali ke awal. Nah, kita bisa operasikan langsung ke outputnya, kita lihat outputnya. Nah, ini transfer lurus, matkul ke lurus, SKS. Lebih tepatnya analoginya seperti itu, tapi ini tidak tahu kesalahannya kayaknya. Tapi kalau di sini kita tidak terlalu kelihatan, tapi konsepnya emang seperti itu. Jadi dia ada sebuah data, dan dimana data itu bersihkan node. Nah, node itu dia menggunakan kan kita sudah menggunakan double linked list. Nah, nanti si node itu yang node terakhir ini dia akan kembali lagi ke awal gitu logikanya. Nah, aku akan menjelaskan lagi lebih ke arah mainnya. Jadi kan kalau tadi itu sirkulator dia tuh akan kembali lagi ke data pertama dari nol atau tidak nol dari trial ke data pertama. Nah, itu hanya satu arah aja. Kalau sirkular yaitu dia akan mengoperasikan seperti tadi, tapi dia bisa dua arah yang berbeda. Misalnya kan tadi tilenya itu ke pertama. Nah, kalau dalam circular dia itu bisa dari pertama dia kembali lagi ke akhir. Begitu cara operasinya. Nah, untuk seluruhnya data juga memakai node next dan right. Atau aku akan menjelaskan lebih simpelnya dari data yang aku buat ini dijadikan ke double circular linked list. Circular double linked list. Dengan kalau kita menggunakan circular double linked list. Jadi cara operasinya itu misalnya kan di sini ada matkul. Jadi matkul yang sudah yang
tertata, ntar dia bisa kembali lagi atau kembali ke belakang, dia berakhir detailnya, atau dia bisa tile ke awal lagi. Jadi seperti itu konsepnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena itu datanya dari saya pribadi. Ini jadikan pembekalan saya. Bila ada yang salah, tolong koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.